Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Fisika Intan Pariwara. Tepatnya pembahasan soal kelas 11 bagian bab 3 uji kompetensi 1. Nah, untuk pembahasan soal yang bagian A itu udah saya bahas. Adik-adik silakan lihat aja di kolom deskripsi. Nah, untuk part yang sekarang ya, yang akan saya bahas itu adalah soal bagian B dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Oke, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas ke soal yang pertama. Vina merendam handuk dengan air panas dan deterjen. Selang beberapa saat, kotoran pada handuk terangkat dan larut ke dalam air. Menurut Anda, apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Nah, jadi memang seperti yang kita ketahui ya adik-adik, ketika semisalnya kita merendam pakaian atau semisalnya handuk dengan air panas dan deterjen, maka akan bisa membuat kotoran yang terdapat pada handuk itu akan lebih mudah terangkat. Air dengan suhu yang tinggi dan deterjen itu berguna untuk menurunkan tegangan permukaan. Nah, sehingga kotoran yang terdapat di dalam handuk atau pada handuk itu bisa lebih mudah larut. Oke ya, kita masuk ke pembahasan soal nomor 2. Seorang perenang memiliki massa M sedang berenang di kolam renang. Setelah beberapa saat, perenang tersebut beristirahat di atas pelampung yang memiliki ketebalan H dan massa jenis ρ. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwasanya massa dari perenang atau kita tulis sebagai MP itu adalah sebesar M. Kemudian kita lihat lagi di sini ada pelampung dengan ketebalan H. Nah, untuk pelampung kita buat aja inisial S sehingga menjadi HS. Jadi HS-nya sebesar H dan massa jenis berarti ρ. Rho S-nya adalah sebesar ρ. Kayak gitu ya adik-adik, membuat data diketahuinya. Nah, selanjutnya kita lihat lagi, jika pelampung mengapung dengan setengah bagian tercelup di dalam air. Nah, ini adalah volume dari vide atau volume yang tercelup ke dalam air, yaitu setengah ya, ini F-nya untuk si pelampungnya ya, itu adalah setengah dari volume benda atau bisa kita tulis sebagai setengah V. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa luas penampung tersebut. Nah, berarti luas penampung atau luas pelampung maksudnya itu adalah A. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bahas soalnya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan dari FA sama dengan W total. FA sama dengan W total. Nah, karena di sini ada pelampung dan perenang, di mana pelampung tadi kita inisialkan sebagai S ya, dan perenang sebagai P, sehingga nanti W totalnya itu adalah penjumlahan dari WP ditambah dengan WS. Nah, untuk detailnya adik-adik silakan lihat pembahasan ini. Oke ya, langsung aja saya jelasin. Untuk FA itu adalah gaya Archimedes atau gaya apung ke atas. Nah, rumusnya itu adalah rho F dikali G dikali dengan VF. Sementara W itu dirumuskan dengan M dikali G, sehingga WP adalah MP dikali G. Kemudian WS-nya ini juga sama. Awalnya saya tulis di sini ya adik-adik. WS itu juga MS ya dikali G. Nah, karena dia berbicara masalah ke volume ya, nanti kaitannya karena punya si pelampung ya, berarti nanti M-nya ini kita ubah ke hubungan massa jenis ya, ke rumus yang ada hubungannya ke massa jenis. Rho itu kan persamaannya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, sehingga volume adalah sehingga massa itu adalah massa jenis dikali dengan volume.
Nah, sehingga nanti untuk yang MS-nya itu kita ubah adik-adik. Jadinya rho S ya, VS-nya dikali dengan G. Nah, seperti itu. Makanya, oke, kita hapus dulu. Makanya di sini dia menjadi rho GV. Nah, rho S tadi kan nilainya ada rho ya. Kemudian G kita biarkan aja sebagai G. Kemudian volume S ini adalah volume dari pelampungnya. Nah, volume dari pelampung berarti kan volume benda, yaitu sebesar V. Nah, dari sana ya adik-adik. Kemudian langsung aja, karena di sini ada G, G, dan G, berarti semuanya bisa kita coret. Kemudian tinggal kita masukin aja, VF-nya tadi adalah setengah V. Kemudian ini harusnya udah dicoret ya, nggak ada G-nya lagi di sebelah sini. Tinggal MP dan rho V aja harusnya. Nah, kemudian si volume ini rumusnya adalah luas dikali dengan tinggi. Nah, luas dirumuskan dengan A dan tinggi adalah H. Makanya di sini setengah V menjadi setengah dikali AH. Begitupun juga yang ini nih, dia kan rho V berubah menjadi rho AH. Nah, karena dia di ruas kanan, pindah ke kiri menjadi negatif. Selanjutnya AH sama AH-nya kita keluarin ya adik-adik ya, pindah ke ruas sebelah kanan kan. AH sama AH-nya kita keluarin. Kemudian yang ini sisanya adalah rho F per 2. Sementara yang ini sisanya adalah rho aja awalnya. Jadi kalau boleh saya tuliskan ya, yang ini harusnya dia kayak gini nih awalnya. Rho F tetap ada H-nya ya adik-adik, MP sama dengan AH. Ini saya tulis dalam kurungnya aja. Rho F per 2 dikurang dengan rho aja harusnya. Nah, tapi karena supaya bisa dihitung ya, makanya penyebutnya itu kita ubah menjadi 2. Kalau kita tulis 2 ya biar sama dengan yang ini, berarti di atasnya juga harus kita tulis 2 kayak gitu. Makanya persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, karena kita akan menghitung H, berarti si A dan rho F per 2 dikurang 2 rho per 2 itu harus pindah ke ruas kiri. Nah, sehingga menjadi dibagi. Sehingga diperolehlah persamaannya sebesar A sama dengan MP dibagi H per 2 dikali rho F dikurang dengan 2 rho. Nah, kemudian H per 2 ya, atau 1 dibagi H per 2 itu adalah 2 per H. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Diketahui nilai tegangan permukaan pada 3 jenis zat cair berturut-turut adalah 0,025 untuk air sabun, 0,072 untuk air, dan 0,023 untuk alkohol. Sebuah kawat bermassa 1,08 gram atau yang bisa kita tuliskan ya sebagai 0,00108 kg. Ini kilogram. Dan memiliki panjang 40 cm. Nah, 40 cm itu sama aja dengan 0,4 meter. Akan diletakkan di permukaan 3 jenis zat cair tersebut. Kawat akan tenggelam saat dimasukkan pada zat cair sabun dan alkohol. Benarkah pernyataan tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung ya, menentukan apakah ketika sebuah kawat dimasukkan ke dalam air sabun ya, air biasa dan alkohol, itu akan tenggelam ketika dimasukkan ke dalam sabun dan alkohol. Benar atau enggak pernyataan tersebut? Nah, oke ya, untuk menentukan benar atau enggaknya kita langsung aja hitung tegangan permukaan pada kawat pada saat dimasukkan ke dalam air dan alkohol. Nah, di sini kita bisa menggunakan persamaan dari gamma sama dengan F per L, di mana F di sini adalah gaya berat. Gaya berat itu rumusnya adalah M dikali G, kemudian jangan lupa dibagi dengan L. Selanjutnya tinggal kita masukin aja
M di sini adalah massa dari kawat yang udah kita ubah ke kilogram, yaitu 0,00108, G-nya adalah 10, L-nya adalah 0,4 meter. Kemudian tinggal kamu hitung aja, ntar dapatnya adalah 0,027 Newton per meter. Kalau kita lihat ya adik-adik, di sini nilai dari tegangan permukaan pada air itu adalah 0,072, sementara tegangan kawat pada saat di permukaannya adalah 0,027. Nah, artinya tegangan permukaan pada air ya itu lebih besar daripada tegangan pada permukaan kawat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu nanti pada saat si kawatnya diletakkan pada air, maka dia akan tetap terapung. Nah, sementara kalau kita lihat ya antara tegangan permukaan pada kawat dengan tegangan permukaan pada alkohol, itu lebih besar yang tegangan permukaan pada kawat. Nah, sehingga nanti pada saat si kawatnya ini dimasukkan ke dalam alkohol, dia akan tenggelam. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana untuk sabun. Nah, untuk menghitung ya tegangan permukaan pada sabun, kita menggunakan persamaan dari F per 2L atau Mg per 2L. Nah, stepnya sama, tinggal kita masukin aja angka-angkanya dan diperoleh nilai sebesar 0,0135. Nah, sekarang kita tinggal bandingin aja tegangan air sabun dengan tegangan permukaan kawat pada saat diletakkan di atas sabun. Nah, kalau kita lihat lagi nih adik-adik ya, 0,625 dan 0,0135. Yang lebih gede adalah nilai tegangan permukaan dari air sabunnya, sehingga nanti si kawatnya ketika diletakkan ke dalam air sabun ya atau di atas permukaan air sabun, kawat tersebut akan tetap terapung dan tidak tenggelam, sehingga pernyataan soal ini salah. Kita lanjut ke persamaan atau pembahasan ya soal dari nomor 4. Gliserol dengan kerapatan 1260 kg per meter kubik, ini berarti adalah nilai dari rho, dituangkan ke dalam tabung jika tekanan dari atmosfernya adalah 1,01 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Ini berarti P0. Hitunglah ketinggian gliserol saat tekanan gliserol di dasar tabung menjadi 110% dari tekanan permukaan. Nah, ini berarti nilai dari P-nya ya adik-adik, 110% dari tekanan di permukaan, berarti P0. 110% itu sama aja dengan 110 per 100 ya. Nah, kalau 110 per 100 itu sama aja dengan 1,1. Berarti bisa kita tulisin 1,1 dari P0. Oke, langsung aja kita bahas. Nah, di sini kita akan menggunakan persamaan dari P sama dengan P0 ditambah rho GH, di mana nilai P-nya adalah 1,1 P0, kemudian kita masukin P0-nya ditambah dengan rho GH. Nah, rho-nya adalah 1260, G-nya 10, dan H yang akan kita cari nilainya. Kemudian 1,1 P0 dikurang dengan P0, dapatnya adalah 0,1 P0. Lalu tinggal kamu kali aja. 1260 dikali 10 adalah 12.600, kemudian dikalikan dengan H. Step yang selanjutnya, kita tinggal masukin nilai dari P0, yaitu 1,01 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Selanjutnya, untuk menghitung nilai H, yang ini kita kali dulu ya, 0,1 dikali 1,01, kemudian dikali dengan 10 pangkat 5, itu dapatnya adalah 10.100. Artinya H adalah 10.100 dibagi dengan 12.600. Nah, setelah kamu hitung dengan menggunakan kalkulator, akan diperoleh hasil 0,8 meter atau 80 cm. Kita lanjut ke pembahasan soal yang terakhir. Perhatikan gambar berikut.
sebuah pegas mengukur tekanan pada piston berdiameter 2 cm. Untuk diameter dilambangkan dengan D. 2 cm bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. Memiliki konstanta pegas atau konstanta gaya sebesar 1000 Newton per meter. Konstanta dilambangkan dengan K. Saat pengukur tekanan tersebut diturunkan ke dalam air, piston bergerak masuk sebesar 0,5 cm. 0,5 cm kita lambangkan sebagai X, atau bisa dituliskan sebagai 5 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Berapa perubahan kedalaman yang disebabkan oleh penurunan pengukuran tersebut? Artinya yang ditanyakan adalah berapa nilai dari H-nya. Oke ya, kita langsung aja bahas. Nah, di sini karena ada gaya pegas ya. Gaya pegas itu adalah gaya yang diakibatkan oleh pistonnya ini. Nah, si pistonnya ini dia terdiri dari pegas. Nah, oleh sebab itu kita di sini menggunakan F pegas. Nah, karena dia dimasukkan ke dalam air, sehingga kita berbicara mengenai hukum Archimedes. Sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi F pegas sama dengan F Archimedes. Nah, untuk gaya pegas sendiri itu dirumuskan dengan Kx dan gaya Archimedes adalah Rho GV. Nah, karena kita mau menghitung ya berapa ketinggiannya, sehingga volume ini kita ubah menjadi persamaan dari luas dikali dengan ketinggian. Setelahnya tinggal kita ubah aja nih persamaannya, tinggal pindah ruas. Jadinya adalah H sama dengan Kx dibagi dengan Rho GA. Masukin K sebesar 1000, kemudian X-nya 5 dikali 10 pangkat min 3. Oh sorry ya adik-adik, sepertinya tadi saya ada salah tulis. Saya kira ini 5, ternyata 0,5. Nah, kalau 0,5 berarti dia 5 dikali 10 min 3 meter ya, bukan min 2, sorry ya. Oke, langsung aja kita bahas lagi. Kita tinggal masukin aja nilai dari rho-nya. Nah, karena di sini air itu punya massa jenis 1000. 1000 itu sama aja dengan 10 pangkat 3. Kemudian G10 dan A-nya itu adalah PR pangkat 2. Karena diameternya adalah 2 cm, artinya jari-jarinya adalah 1 cm. Nah, 1 cm itu sendiri bisa dituliskan sebagai 1 dikali 10 pangkat min 2. Kemudian ini tinggal kamu coret ya adik-adik, 1000 dengan 1000. Kemudian ntar kamu kaliin aja 5 dikali 10 pangkat min 3. Ini min 3 ya. Kemudian dibagi, ini ada pi. Ada pi, di sini ada 10 min 2 dipangkatin. Oh, ini pi kuadrat ya adik-adik. 10 min 2 berarti 10 min 4 ya. Ini ada 10 min 4, ini ada 10. Berarti 10 min 3 juga. 10 min 3. Nah, sama-sama 10 min 3 berarti bisa kita bagi. Kemudian tinggal kamu bagi aja 5 dengan pi kuadrat. Pi itu kan kalau nggak salah 3,14 ya, atau 22/7. Berarti coba kamu hitung, ntar 5 dibagi 3,14 dikuadratin. Nah, ntar dapatnya adalah 1,59 meter. Oke, sekian dulu pembahasan soalnya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.